Shalom saudara-saudara yang kekasih, apa kabar? Jemaat Indonesia Munchen, apa kabar saudara-saudara? Saya sudah sangat rindu dengan saudara, sudah sangat lama tidak pernah berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Saya berharap pertemuan kita, sekalipun hanya online ini, bisa dapat memberikan buah yang baik di dalam kerajaan Allah. Mari saudara-saudara, sesuai dengan tema saudara, saya ingin membaca beberapa ayat Alkitab dengan kita sekalian untuk memulai renungan kita atau membahas tentang transisi. Kita akan membahas hal tersebut sesuai dengan tema saudara tentunya. Mari kita akan baca di dalam kitab Injil Markus pasalnya yang keempat. Kita akan baca Injil Markus pasalnya yang keempat. Kita akan baca ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang biasa. Tentunya di tengah-tengah pandemi ini kita juga membaca banyak ayat-ayat ini, ya. Ayat-ayat ini tentang bagaimana Yesus meneduhkan gelombang yang sangat besar di Danau Galilea. Tapi saya ingin membahas sebuah kata di dalam ayat-ayat ini yang menurut saya penting sekali untuk kita sesuai dengan tema kita sekalian. Mari kita baca. Markus pasal 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan dan sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saya ingin membahas dari ayat yang kita baca ini adalah kata Yesus di ayat yang ke-35. Marilah kita bertolak ke seberang. Ini penting sekali buat kita ketahui. Marilah kita bertolak ke seberang. Ini kata-kata yang sangat penting. Dan dari kata ke seberang inilah kita mengerti kata transisi itu. Transisi adalah sebuah kata yang dipakai untuk menggambarkan perubahan. Apakah itu perubahan posisi, perubahan sikap, atau perubahan apa saja. Transisi itu adalah sebuah bentuk proses perubahan yang terjadi. Transisi. Transisi tentu ini adalah sebuah kata dalam bahasa Inggris transition, ya. Dan itu berasal dari bahasa Latin transitio, ya. Transitio ini adalah kata yang punya pengertian to cross over, menyeberang. Dan kata ini udah sering sekali dipakai, ya. Ini kata yang sangat normal untuk dipakai. Dipakai dalam menggambarkan karakter. Misalnya, dia gagal untuk bertransisi dari adolescence ke adult. Dia gagal berpindah dari itu. Itu punya pengertian dalam pertumbuhan. Tapi juga bisa punya pengertian yang lain. Kalau sudah main basket misalnya, kata transisi itu selalu dipakai. Misalnya berubahnya dari defense ke offense, dari pertahanan kepada menyerang, atau dari menyerang ke bertahan. Itu terus terjadi kan, antara basket ataupun sepak bola. Hal itu terjadi, defense and offense. So mereka berkata, kalau orang score in transition, mereka ciptakan bola, masukkan ke dalam keranjang dalam transisi, ketika mereka mengubah dari defense yang bagus kemudian menjadi offense yang lebih bagus. Nah, ini kata penting, menyeberang ke seberang. Nah, kita perlu mengerti. Ya, mari kita dudukkan dulu cerita ini, kemudian saya akan bawa kita untuk mengerti. Yesus yang berinisiatif. Mari kita bertolak ke seberang. Nah, kalau saudara sekarang ini sedang ada dalam transisi, baik transisi dalam kehidupan saudara, di dalam gereja saudara, ataupun transisi dalam hal apa aja, ketahuilah, transisi selalu merupakan ide Tuhan supaya kita
masuk pada posisi yang lebih tepat yang Tuhan inginkan. Transisi-transisi ini adalah sebuah bagian yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita supaya kita berada pada posisi yang tepat menurut Tuhan. Saya mempercayai di seluruh dunia ini sedang terjadi reposisi. Ya, sejak terjadi goncangan yang besar, pandemi yang besar, orang di-reset ulang. Beberapa orang harus re-educate diri mereka. Beberapa orang harus memulai pekerjaan yang baru. Beberapa orang harus berhenti mengerjakan apa yang biasa dia kerjakan. Beberapa orang harus belajar kembali sesuatu yang dia dulu tidak pernah pikirkan. Dia harus lakukan. People experience what they call reposition. Kita diposisikan ulang oleh Tuhan. Kita sedang mengalami hal tersebut. Saya sekarang lagi tinggal di Melbourne sudah 7 bulan. Sekarang ini ada di Melbourne. Udah keluar hanya tinggal, dan tentu sudah tahu lockdown di Victoria, di Melbourne ini mungkin lockdown yang paling brutal, saudara. Kita nggak keluar, dan kemudian dengan ketat seperti orang dipaksa masuk ke rumah dan bikin apa-apa lagi, bisnis ditutup ya. Ya sekarang mulai hari Minggu kemarin mulai ada upaya-upaya untuk ease. Lebih mudah, dipermudah. Tapi saya beritahu saudara, dilonggarkan sedikit. Saya mau beritahu pada saudara, Tuhan sedang reposisi banyak hal. Gereja mengalami reposisi yang paling luar biasa. Reposisi dalam leadership. Secara khusus bukan mungkin jabatan struktural, tapi reposisi dalam function of leadership change a bit here. Yang terjadi adalah orang mengalami perubahan-perubahan. Yang tadinya kalau pimpin perjamuan kudus seorang pendeta, sekarang kepala keluarga di rumahnya pimpin perjamuan kudus sendiri. Tidak perlu tunggu pendeta datang kepada mereka. Bible study yang tadi dipimpin oleh pendeta, sekarang dipimpin oleh seorang bapak di rumahnya masing-masing. Mulai adakan Bible study di rumahnya. Gereja seperti pindah ke rumah-rumah sekarang. Gedung-gedung gereja menjadi kosong, dan ada isinya. Karena kemudian orang tidak pergi ke situ lagi. Ada transisi yang besar. Tapi juga terjadi dalam leadership transition. Dari kepemimpinan generasi yang lama kepada kepemimpinan generasi yang baru. Dan saya mempercayai semua ini yang terjadi pada gereja Tuhan adalah inisiatif Tuhan. Dengan tujuan supaya kita semua masuk kepada apa yang Tuhan inginkan. Tuhan mau kita semua sebagai orang percaya masuk pada apa yang Dia inginkan. Dia mau kita reposition ourselves. Memposisikan kembali diri kita pada apa yang Dia kehendaki. Yesus ajak murid-muridnya menyeberang ke seberang. Kemudian dia tidur. Ini malah saya beritahu saudara. Kalau Tuhan mengajak kita ke seberang, kalau Tuhan meminta kita untuk transition, masuk kepada transisi, harus saudara memiliki beberapa hal penting. Yang pertama adalah persiapan mental, itu penting sekali. Sebab tantangan, ujian, krisis, masalah itu expected, diharapkan. Jangan berkata, oh enggak mungkin, saya berharap akan mulus. Tolong, transisi yang mulus itu susah sekali, saudara. Bahkan jarang ada transisi yang mulus dalam banyak hal. Transisi selalu melibatkan beberapa tantangan, masalah, kesulitan. Dan seperti Yesus sudah tahu, pasti Yesus sudah tahu badai bakal datang. Tapi dia tidur aja. Dia tidur karena dia sudah dipersiapkan, atau dia sudah mempersiapkan dirinya untuk berhadapan dengan hal tersebut. Murid-muridnya tidak dipersiapkan untuk hal tersebut. Jadi waktu badai datang, tofan mengamuk. Mereka kemudian bereaksi, Guru, engkau biarkan supaya kami ini binasa? Yesus bangkit kemudian menghardik angin itu. Diam, tenanglah. Seketika itu juga daru itu tenang. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut? Memang kata takut itu takut ketidakpercayaannya dibanding takut biasa. Takut ketidakpercayaan. Mengapa kamu takut? Kemudian terjadi sesuatu. Ini yang saya percaya. Dalam transisi ini, Tuhan ingin menyatakan dirinya. Tuhan ingin menyatakan siapa Dia untuk mereka. Kali ini, mereka kemudian menjadi takut. Takut yang pertama, takut tenggelam. Sama takut yang kedua agak beda.
Takut yang kedua kalau sudah baca di ayat 31, lalu mereka semua menjadi takut. Kemudian bertanya, siapa orang ini? Takut yang pertama, kami binasa. Kalau tidak, takutnya adalah takut siapa orang ini. Saya percaya dalam transisi-transisi yang Tuhan bawa akan memberikan kepada kita pengenalan yang baru tentang pribadi Tuhan. Kita akan datang dengan rasa hormat yang lebih lagi. Kita akan datang kepada Tuhan dengan sebuah penghargaan yang lebih lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang patut disembah dan dipuji. Dia adalah Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Transisi ini hanyalah bagian Dia membuat supaya kita dapat melewati semuanya. Dan kita akan menjadi seperti yang Dia inginkan. Nah, belajar dari cerita ini. Setelah mereka menyeberang, nah saudara harus mengerti. Ternyata transisi ini terjadi supaya terjadi sebuah terobosan baru dalam pelayanan. Yesus menyeberang ini supaya terjadi terobosan baru. Saudara boleh baca di dalam ayatnya atau di pasal yang kelima dari Injil Markus ini. Mereka sampai di seberang, di pasalnya yang berikut, kalau sudah baca Alkitab saudara, ya, di situ dibilang bahwa mereka sampai ke sebuah tempat ya yang bernama apa saudara? Gerasa atau Gadara. Sampai di Gerasa atau Gadara, ternyata di situ sudah ditunggu oleh orang yang kerasukan setan, yang hidupnya cuma di kuburan dan teriak-teriak di kuburan itu. Begitu Yesus sampai ke situ, ini yang dimaksud. Semua transisi akan membuka sebuah pelayanan baru. Semua transisi akan membawa kita kepada new dimensions of ministry. Membawa kita kepada dimensi baru dalam pelayanan. Membawa kita dalam sebuah keadaan di mana kita akan membawakan sesuatu apa itu? Sebuah terobosan baru dalam pelayanan. Yesus datang ke situ. Kemudian itu sudah tahu ceritanya. Yesus usir setan dari orang yang sakit di Gadara ini. Kata orang yang kerasukan setan ini dibilang dia berbahaya, perilous, berbahaya untuk dirinya. Dia boleh cabik-cabik ya, menoreh-noreh tubuhnya. Ini orang kerasukan yang sangat berbahaya. Yesus keluarkan 2000 setan dari dia, masuk kepada babi, kemudian babi itu masuk ke dalam danau. Tapi apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Terbukalah pelayanan di daerah baru. Sudah bisa baca di Alkitab. Yesus kemudian menerobos masuk, breakthrough kepada daerah yang tidak dijangkau pada waktu itu. Dilihat dari mereka pelihara babi, mereka ini pasti orang kafir kan. Mereka adalah orang-orang Yunani. Karena ada 10 kota di situ yang dikenal dengan nama Decapolis. Di situ ada 10 kota orang Yunani, kota orang kafir yang tidak disentuh oleh Injil. Lewat orang yang sakit ini, Yesus kemudian memulai pelayanan di sana. Dan dia cuma datang ke situ, usir orang sakit ini. Selebihnya apa? Dia kembali ke perahu dan kembali lagi ke seberang, ke tempat daerah dia kembali ke Kapernaum tentunya dengan mengendarai kapal yang sama. Yang saya mau katakan kepada saudara, seringkali kita gagal dalam transisi-transisi yang Tuhan bawa. Kita pikir transisi untuk kepentingan kita. Nah, transisi karena Tuhan yang berinisiatif. Transisi tersebut adalah untuk kepentingan Tuhan. Tuhan mau kita masuk ke tempat tersebut supaya kerajaannya dapat diperluas. Kualitas pelayanan kita semakin bertumbuh. Ada banyak hal dalam diri kita yang kemudian kalau kita perhatikan baik-baik akan berubah ke arah yang lebih baik karena transisi ini, saudara. Nah, mari kita akan belajar sedikit tentang apa yang terjadi pada penyeberangan-penyeberangan yang terjadi atau transisi-transisi yang terjadi di Perjanjian Lama. Ada beberapa contoh yang saya ingin bawakan buat kita sekalian. Nah, di Perjanjian Lama ada cerita tentang Yakub. Yakub tuh banyak menyeberang karena dia adalah seorang yang lari dari bapaknya pergi ke tempat di mana Laban ada di Aran sana, dia pergi ke sana, kemudian dia balik lagi. Nah, ini saya cuma mau ceritakan bagaimana transisi kadangkala melibatkan perubahan karakter. Transisi kadangkala membutuhkan sebuah perubahan karakter yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-32. Kejadian pasalnya yang ke-32, kalau saudara baca ayat 22
sampai 32. Itu kisah tentang Yakub. Yakub takut ketemu Esau karena dia telah merampok hak keseluruhan Esau, yang mendustai Esau. Jadi Yakub takut ketemu Esau. Apa yang dibuat oleh Yakub adalah ini. Yakub menyeberangkan dulu istrinya, semua hartanya di Sungai Yabok itu. Kemudian malamnya dia tinggal sendiri di situ. Alkitab kemudian bilang begini, dia bergulat dengan seorang pria. Siapa seorang pria ini? Dia adalah malaikat Tuhan, kata yang dipakai. Kalau muncul kata malaikat Tuhan di perjanjian lama, kata malaikat kemudian Tuhan dengan huruf besar seluruhnya, kata Allah, itu yang datang pada Abraham waktu pasal 18 di kitab Kejadian. Kemudian untuk dalam perjalanan malaikat tersebut untuk menghancurkan Sodom dan Gomora dan lain sebagainya, datang kepada Hagar, datang kepada banyak orang di perjanjian lama. Itu sebenarnya adalah istilah yang dipakai oleh para ahli teologi menyebutnya sebagai teofani. Apa itu teofani? Penampakan Yesus Kristus di perjanjian lama. Itu Yesus menampakkan diri di perjanjian lama. So, pre-existence of Jesus Christ. Ya, dia ada di perjanjian lama. Ini dia sedang bergulat dengan Yakub. Dia bergumul dengan Yakub sepanjang malam. Sudah baca ayat yang ke-25. Karena dia tidak bisa mengalahkan orang tersebut. Mengalahkan maksudnya mengalahkan Yakub. Apa yang dibuat oleh Yesus ini. Dia patahkan pangkal pahanya. Wah! Setelah dia patahkan pangkal pahanya. Fajar menyingsing. Dia kemudian mau pergi. Waktu dia mau pergi, ada teriakan desperate dalam diri Yakub. Yakub tahu siapa yang bergulat dengan dia sepanjang malam. Dia kemudian berseru, "Do not leave unless you bless me." Jangan pergi kecuali engkau memberkati aku. Wow, sebuah teriakan yang sangat penting. Baliklah malaikat Tuhan itu. Kemudian dia bertanya sebuah pertanyaan yang sangat serius. Siapa namamu? Saya suka lucu. Orang habis berantem sepanjang malam, bergumul sepanjang malam, balik nanyanya, namamu siapa? Kemudian Yakub menjawab namanya. Nama saya Yakub. Nama saya penipu. Nama saya licin. Saya licik. Saya telah menggunakan ini untuk mencapai apa yang saya inginkan. Langsung Tuhan berkata, namamu bukan itu lagi. Namamu sekarang adalah Israel. Karena engkau menang bersama dengan Allah. Prince with God. Engkau pangeran Allah. Engkau sekarang Yakub. Engkau sekarang Israel. Engkau bukan Yakub lagi. Malaikat Tuhan pergi. Yakub kaget. Baru dia sadar. Oh my God. Saya telah bergulat dengan Allah. Bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Tapi aku tidak mati. Maka dia kemudian mendirikan di situ sebuah mezbah yang dia beri nama Peniel. Di mana kejadiannya? Waktu dia ingin menyeberang Sungai Yabok. Apa yang terjadi? Waktu dia menyeberang di seberang sana, Esau sudah tunggu dia. Yakub jalannya pincang. Oh ya, dia berubah. Kelihatan dari jalannya. Tapi dia mengalami transisi malam hari itu. Dia berubah menjadi seorang pemberani. Malam sebelumnya dia penakut. Dia seberang istrinya, anak-anaknya, hartanya. Supaya kalau Esau membunuh, mau ambil dulu. Dia selamatkan dirinya. Tapi sejak malam itu, fajar menyingsing. Dia lewat. Dia berubah. Jalannya sedikit pincang. Tapi dia mengenal dirinya. Dia mengenal Tuhan. Dan Tuhan ubahkan kehidupannya. Dia telah berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Itu kata dia. Selebihnya saudara, cerita Yakub berbeda. Yakub sejak penyeberangan itu berbeda. Dia merupakan Yakub yang lebih dewasa. Oh, itu bukan berarti dia tidak mengalami masalah. Dia mengalami masalah. Dia ditipu oleh anak-anaknya sendiri. Tapi dia udah berbeda saudara. Waktu dia ketemu Firaun, dia nggak jalan dengan kepala tertunduk. Matanya sudah terfokus kepada Tuhan. Dibilang bahwa dia adalah pangeran Allah. Prince with God. Yang terjadi sejak itu adalah Yakub
menjadi pribadi yang berubah. Penyeberangan ini mengubah kehidupannya. Kiranya transisi yang saudara sedang hadapi, transisi yang sedang saudara alami saat sekarang ini, perubahan-perubahan besar yang saudara sedang alami ini, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan pasti berniat mengubah kehidupan kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan saudara, coba pertimbangkan ini. Ini saya mau katakan kepada saudara, bahwa waktu Yakub kemudian menjadi pribadi yang berubah, saudara, rencana Allah berlaku lagi untuk dirinya. Dia menjadi pribadi yang berbeda. Saudara, Yesus yang berinisiasi supaya kita menyeberang. Saya yakin dia akan membuat kita menyeberangi dengan berhasil lewat transisi ini. Saya percaya Yesus akan membuat kita menyeberangi pandemi ini dan berhasil melewatinya. Saya percaya kita akan muncul di seberang sana dengan kemenangan dari Tuhan. Karena kita kenal siapa yang menyertai kita. Dia adalah Tuhan yang menghentikan badai. Dia bukan cuma Tuhan yang menyembuhkan biasa saja, tapi dia adalah Tuhan yang menghentikan badai. Laut, angin, topan, badai, danau, taat kepadanya. Muncul pengenalan yang baru. Muncul keyakinan baru di dalamnya. Contoh yang berikut adalah Yosua. Yosua waktu menyeberang, cuma satu modal Yosua. Yosua adalah pribadi yang taat. Yosua adalah pribadi yang Alkitab bilang dia memiliki jiwa yang lain. Yosua dan Kaleb ditulis dalam Bilangan pasalnya yang ke-14. Dia dan Kaleb adalah pribadi yang memiliki different spirit. Apa spirit mereka? Obeying God. Seeing God always greater than anything. Melihat Tuhan selalu lebih besar daripada apapun. Itu penglihatan. Yosua 1 ayat yang kedua, Tuhan berkata, Musa sudah mati, sekarang bangunlah, seberangilah sungai Yordan. Engkau dan umatmu, seberangilah sungai Yordan, karena engkau akan memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian. Yosua datang kepada Tuhan, merasa tidak sanggup. Transisi ini terlalu berat buat dia. Dia udah lihat bagaimana bangsa yang keras kepala ini bikin Musa susah. Dia lihat bagaimana, dia bilang, tidak mampu dia dengan kemampuan itu. Kalau Tuhan berkata gini, enggak. Aku akan membesarkan engkau. Kalau sudah baca di kitab Yosua pasal yang ketiga, prinsip yang lain saya mengatakan kepada saudara. Waktu transisi terjadi, kita harus terus memandang kepada tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan sangat penting buat kita. Tiang awan dan tiang api yang menuntun bangsa Israel. Tuntunan Tuhan itu penting sekali. Kita harus lihat kemana Tuhan bergerak. Sekarang bangsa Israel dituntun oleh tabut perjanjian. Hadirat Allah. Tanda pemerintahan Allah. Tanda kemuliaan Allah. Tanda hadirat Allah. Yosua berkata begini. Kalau sudah baca dalam kitab Yosua. Sudah baca dalam kitab Yosua pasalnya yang ketiga. Sudah boleh baca beberapa ayat di dalam ayatnya yang ketiga, ayat yang keempat. Yosua berkata kepada mereka gini, kalau kamu lihat tabut perjanjian itu dipikul oleh imam-imam, jaga jarak. Kasih jarak 2000 hasta. 2000 hasta ya kira-kira sekitar 900 sampai 1000 meter. Jauh itu. Terus Yosua bilang, kenapa harus lihat dari jauh? Jangan terlalu dekat. Lihat dari jauh. Gini, karena tempat yang kamu masuki ini belum pernah kamu masuki sebelumnya. Seperti yang kita hadapi sekarang. The whole world never been in this sebelumnya. Oh, katanya ada 100 tahun yang lalu Spanish flu. Terserah mereka mau bilang sama, ini sangat berbeda. Ini goncangkan seluruh dunia. Belum pernah terjadi di seluruh dunia satu ketika di mana seluruh pemerintah 240 negara merumahkan orangnya, dilarang keluar. Bayangkan, untuk pertama kali dalam sejarah hidup manusia. Tapi itu terjadi, saudara. Kenapa? Karena ada hal yang baru di sana. Kita belum pernah ada di sana. Makanya orang mulai menggunakan kata-kata ini kan, new normal, normal baru, normal baru. Saya beritahu pada saudara. Ya, kita ada ciptaan baru. Kita untuk hal-hal yang baru, kita udah biasa. Orang percaya adalah orang yang biasa dengan hal-hal yang baru. Kita
Kita terbiasa dengan musim yang baru, normal baru, anugerah yang baru. Tuhan kita berikan kepada kita perkara-perkara yang baru. Itu pelajaran dari kisah Yosua. Begitu imam-imam yang mengikuti perjanjian menjejakkan kaki di Sungai Yordan, terbelahlah Sungai Yordan menjadi dua. Kemudian mereka menyeberangi Sungai Yordan di tanah yang kering. Mereka masuk ke tanah perjanjian. Transition to obtain the promised land. Mereka kemudian itu tuh mengalami transisi sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Contoh yang lain, Elia dan Elisa. Tentu sudah tahu ceritanya. Elia dan Elisa di kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua. Mereka berjalan dari Gilgal ke Betel, Betel ke Yeriko. Setelah Yeriko kemudian mereka pergi ke Sungai Yordan. Di Sungai Yordan itulah kemudian Elia berkata begini kepada Elisa, kamu mau minta apa? Elisa berkata, berikan kepadaku 2 bagian rohmu aja. Elia berkata, permintaanmu susah. Tapi kalau engkau melihat aku dijemput oleh Tuhan dalam angin dan dalam badai, engkau akan menerima hal tersebut. Susah, tapi bisa. Setelah mereka menyeberang Sungai Yordan, mestinya sebelum menyeberang Sungai Yordan, Elia buka jubahnya, pukul Sungai Yordan, terbelah menjadi 2. Mereka melintasi di tanah yang kering. Begitu sampai di seberang sana. Sementara mereka bercakap-cakap, tiba-tiba angin datang. Kemudian kereta berapi dan kuda berapi memisahkan mereka berdua. Elia kemudian dibawa ke atas. Elia hanya meninggalkan jubahnya jatuh ke bawah. Begitu Elisa lihat hal tersebut, dia berseru, ya Tuhanku, kereta berkuda. Setelah dia kata tersebut, dia robek bajunya sendiri. Robek menjadi 2, nggak bisa dipakai lagi. Kemudian dia berjalan. Dia ambil jubahnya Elia. Kemudian dia pergi kembali pulang. Ada banyak nabi-nabi yang ada dari sekolah nabi, lihat dari jauh. Dia mau bikin apa ini? Langsung dia ambil sampai Sungai Yordan, dia pegang jubahnya Elia, kemudian dia berkata, where is the Lord God of Elijah? Di manakah Tuhan Allah Elia? Kemudian dia pukul Sungai Yordan dengan jubah Elia. Sungai Yordan terbelah menjadi 2. Muncul seorang nabi yang baru. Transisi kadang-kala menghasilkan pemimpin-pemimpin baru dengan kualitas-kualitas ilahi yang berbeda. Dia menerima pengurapan 2 kali lipat. Elia buat mujizat 7 kali. Elisa buat mujizat 14 kali. Tercatat cuma 13 kali. Iblis mau curi satunya. Satunya tulang Elia kesentuh orang, bangkit. Tulang Elisa ketemu orang, bangkit. Jadi 14 mujizat yang dibuat oleh Elisa. Yang saya mau katakan kepada saudara adalah ini. Bahwa transisi yang Tuhan bawa adalah untuk mempersiapkan kita untuk masuk kepada perkara yang baru. Di tengah transisi, 3 langkah praktis dan saya selesai. Jangan mengeluh. Bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan lupa, Dia yang membawa kita dalam transisi ini supaya bisa repositioning kita untuk perkara yang lebih baik. Yang kedua, jaga hubungan selalu dekat. Bangun hubungan dengan orang-orang. Jangan putuskan hubungan saudara. Bangun hubungan yang dekat. Karena di masa-masa sukar, hubungan kita lah yang kadang-kadang dapat mempertahankan kita. Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan menolong kita lewat hubungan-hubungan kita. Connection yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. Yang ketiga, teruslah layani kehendak Allah. Teruslah layani orang dengan kasih dan belas kasihan. Doa saya, kita semua akan lewati transisi ini dan menang bersama dengan Tuhan. Jangan lupa, Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang. Kita semua akan lewati semua yang ada di depan kita ini. Kita akan lewati pandemi ini. Kita akan seberangi pandemi ini. Dan muncul di sana, di seberang sana, sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin.